Selamat malam Romo Ruki. Perkenalkan, nama saya Yusuf Setiawan dan rekan saya Stefanus Hirnan. Di sini kami akan melakukan ujian akhir semester konseling pastoral. Selamat malam, Frater Hirnan. Selamat malam, Romo Ucup. Ya, apa kabarnya, Frater? Kabar saya luar biasa, Romo. Iya, baik, Frater. Sudah makan, Ter? Puji Tuhan sudah. Oke. Lauknya sama apa, Ter? Menurut meja makan di Seminari Tinggi, ada 4 sehat 5 sempurna, Romo. Wah, mantap. Tapi tetap masih enak makanannya Romo ya, pasti ya. Wah, ya. Kadang-kala Ya. saya iri sama Romo. Wah, ya nggak perlu iri, makanya itu terpanggilannya yang kuat, biar besok kalau udah jadi Romo bisa makan enak, begitu caranya. Oke, Tar? Siap, Romo. Ya, Frater, menurut kabar dari bidal umumnya Angkatan Frater, Angkatan 19 ya, Tar? Iya, Romo. Saya tuh mendapat semacam rekapan dari Correctio Fraterna Angkatan Frater yang mengatakan bahwa Frater itu sering membolos ketika jam perkuliahan. Apakah itu benar, Frater? Bisa jadi benar, Romo. Nah, kok bisa jadi yang iya atau enggak gitu aja, Tar? Dari hati saya pernah membolos, Romo. Ya berarti intinya benar ya. Benar, Romo. Ya. Nah, itu alasan Frater membolos itu sebenarnya apa sih? Awalnya karena ketika jam pelajaran itu kan yang mengajar itu kan kadang Romo, kadang Frater, kadang Bapak Ibu guru. Itu bagi saya ada yang kadang enak, kadang tidak enak. Jadi ketika gurunya itu mengajarnya tidak enak, kan saya sudah feeling itu gurunya tidak enak. Jadi mau tidak mau saya harus membolos, Romo. Oh, jadi cuma karena alasan itu ya, Frater ya? Iya, Romo. Tidak enaknya tuh maksudnya karena matkulnya yang susah atau dosennya yang tidak menarik, Romo? Frater? Kalau dari saya, jadi para dosen dan Romo itu kan ketika mengajar tidak ada hubungan timbal balik. Jadi pelajarannya sedikit membosankan. Begitu, Romo. Oh, ya. Jadi lebih banyak dosen yang menjelaskan ya. Ya, Oh, ya. Nah, terus Frater kalau membolos itu perginya kemana? Ke dormit atau ke angkringan atau kemana, Ter? kalau saya kan kadang di dormit, kadang di rafter gitu, Romo. Di refter ngapain? Habisin makanan, Bang. Cuci piring, Romo. Oh, nyuci piring. Oh iya, penitensi ya, Ter ya? Iya, Iya. Sejauh Frater ingat, sudah berapa kali Frater membolos kuliah? karena saya kan angkatan 19 ya, jadi masih baru-baru. Ya. Kalau dihitung bisa seminggu itu bisa 2 kali, Romo. Waduh, 2 kali itu full sehari atau cuma 2 matkul, Frater? Di mata kuliah yang saya anggap kurang menarik. Nah, itu yang kurang menarik itu apa, Frater? Coba disebutkan. Eh,
hubungannya tentang sejarah-sejarah gitu, Romo. Oh, berarti yang sejarah gereja eklesio gitu ya? Ya, Itu menurut Frater tidak menarik, lalu dengan itu Frater kemudian membolos begitu. ya Romo. Lalu Frater, saya ingin bertanya, ketika Frater membolos, itu apakah tidak merasa malu dengan teman yang lain gitu, Frater? Padahal Frater-Frater yang lain itu kan dengan susah payah mereka belajar dan setia duduk di kelas untuk mendengarkan penjelasan dari dosen. Nah, tapi kok Frater dengan seenaknya sendiri kok membolos gitu, apakah tidak merasa malu dengan para Frater yang lain? Saya jujur tidak merasa malu, Romo. Karena ada teman seangkatan yang juga ikut membolos juga. Oh, siapa Frater kalau boleh disebutkan namanya? Itu eh, yang pertama itu Bowo, Romo. Oh ya, oh itu pasti jadi kepala suku ya Romo, Frater ya. Oh iya, Oh, ya. Itu emang udah dari dulu, sejak saya masih menjadi pamong di seminari, ya itu emang ya seperti itulah. Lalu siapa lagi Frater? ada Budi. Oh ya, Budi yang siapa ini? Budi Mboro atau Budi Ganjuran? Budi Ganjuran, Romo. Oh, Budi Ganjuran. Ya, lalu Kemudian Andi, Romo. oh Andi. Oh, Andi juga ikut bolos. Tapi kalau Andi jarang, Romo. Hanya 2-3 kali. Tuh, kalau Andi jarang hanya 2 sampai 3 kali. Itu aja hitungannya jarang ya. Iya. Lalu kalau Frater dan Bowo dan siapa? Yang satunya tadi itu berapa kali emang? Totalnya udah berapa kali itu emang bolosnya? Kalau saya sama Bowo itu seminggu kan bisa 2 kali. Kalau yang Andi itu kan sebulan bisa 2-3 kali, Romo. Oh, begitu ya. Ya. Tapi Frater ketika bolos tidak benar-benar tidak keluar dari kompleks seminari. Tidak, Romo. Jadi saya melipir ke ruangan yang sekiranya orang lain tidak tahu, Romo. Nah, gitu. Tapi Frater, saya juga pernah dapat info bahwa di angkatan Frater itu ada yang membawa handphone secara ilegal. Dalam artian ada yang tidak menggunakan handphone komunitas. Nah, itu apakah benar? Kalau tentang itu saya kurang tahu ya, Romo. Jawab jujur aja nggak apa-apa. Nanti saya tetap menjaga privasinya kok. Itu ada eh, yang biasa melakukan itu ada Rino, Romo. Rino. Ya, Oh ya. Ya, Rino terus. ada Rino, ada Oza, Romo. Osa. Kok banyak ya Ter ya? Terus siapa lagi Ter? Ada Ucil, Romo. Ucil. Wah, ya Ucil. Udah, cuma Udah, itu. Romo. Yang saya tahu cuma itu, Ya. Romo. Oh ya, berarti ini Frater nggak bawa beneran. Oh, tidak, Romo. Oh ya, kalau begitu kan berarti kan ketika Frater balos itu kan tidak mainan HP gitu ya, berarti ya. Tidak, Romo. Oh ya udah. Karena saya Oke. tahu aturan dari seminari ya, Romo. Ya, aturannya gimana bunyinya? Eh, Tidak boleh membawa handphone. Terus kalau ketahuan, Kalau ketahuan bisa dapat surat pernyataan gitu, Romo. oh ya, ya.
SP1 ya. Ya, Ya, oke. Terus, Frater, apakah ada rasa penyesalan dalam diri Frater ketika Frater melakukan tindakan yang tidak terpuji itu? Dalam artian membolos. sebenarnya karena saya masih awal-awal ya, angkatan 19 ya Romo. Iya, Jadi eh, kalau dalam diri saya, dalam hati, kadang merasa bersalah ya Romo. Karena tindakan membolos itu kan tidak terpuji. iya Jadi betul. eh, ada rasa ingin menceritakan kepada Romo Pamongnya, tetapi ada rasa ketakutan. Begitu Romo. Ketakutan karena Karena Romo Pamongnya galak Romo. Romo siapa sekarang? Romo Romo siapa Eko ya? ya kayaknya ya. Oh iya Romo Romo. Eko ya. Oh ya. Itu galak itu Romo. Ya itu kan karena galaknya mendidik biar kalian itu menjadi Romo yang sungguh tangguh gitu. Nah, oke Frater, dari serangkaian apa yang diceritakan Frater tadi, sekarang Frater, ibaratkan saya ini umat. Iya Oh ya, Romo. sebelum itu, Frater tahu nggak sih biaya pendidikan di seminari itu dari uangnya siapa? Dari orang tua Romo. Orang tua seberapa besar? Kan mayoritas kan dari umat kan? Iya. Nah, sekarang bayangkan Frater, ketika Frater berjumpa dengan umat, ya kan? Frater bolos, terus ketahuan dengan umat. Misalnya umat paroki Banteng ya. Nah, lalu kemudian Frater dengan dengan gayanya Frater yang angkuh, sedang asing bolos itu langsung dipegangi sama umat gitu. Terus, Frater, kenapa kamu bolos? Kok tega-teganya kamu menghambur-hamburkan uang kami sebagai umat untuk membolos? Kenapa kok Frater tidak ikut kuliah? Kan Frater kan masa depan kami gitu. Nah, kalau Frater dihadapkan dengan kisah seperti itu, kira-kira Frater bisa jawab apa, ayo? Gimana ya Romo? Apa nggak Mungkin kasihan dengan umat? ya saya merasa kasihan sih Romo. Tetapi mau tidak mau kan metode yang diberikan oleh para dosen dan Romo itu kan kadang tidak enak bagi saya. Tetapi padahal umat kan juga tidak bisa merasakan bagaimana perjuangan menjadi seorang Romo gitu. Ya, betul. Berarti yang akan Frater bilang ke salah satu umat tadi, Frater akan bilang gitu ya, Ya karena Romo. ibu itu tidak tahu perjuangan saya di dalam, jadi ibu mending diam saja gitu. Ya, Oh, oke, jawabannya ya cukup ya. singkat Apakah padat dan kalau jelas. seperti iya, tapi Frater, apakah kalau dengan jawaban yang seperti itu, apakah Frater tidak memikirkan jauh bahwa hati dari umat itu akan terasa tercabik-cabik gitu dengan perkataan Frater? Apakah Frater kemudian tidak menyesalinya lalu meminta maaf gitu? Eh, Gimana ya Romo? Setelah saya mengatakan seperti itu kan pasti ada rasa menyesal gitu. Jadi eh, mau menemui umatnya itu kan pasti ada rasa patah hati gitu. Jadi Ya, betul. saya kan bisa mau tidak mau harus menemui umatnya itu dan dengan rendah hati bisa
meminta maaf gitu. Nah, bagus, Frater. Oke, sekarang saya ingin bertanya, Frater. Apa yang ingin Frater mohonkan untuk komunitas seminari ini? Misalnya untuk dosen yang Frater anggap membosankan tadi, atau untuk Romo Pamong, kira-kira ada masukan tidak? Biar nanti saya juga sebagai direktur bisa memberi masukan kepada beliau-beliau ini. Ya, Romo Ucup. Saran saya bagi para dosen dan Romo yang mengajarnya, metode pengajarannya, dan sarana yang digunakan untuk pembelajaran bisa lebih menarik. Jadi dosen dan Romo itu harus berani tampil merangkul para mahasiswa dan seminaris. Jadi ada hubungan timbal balik. Ya. Jadi ada rasa kasih sayang gitu loh. Oke. Frater, lalu karena apa yang diperbuat oleh Frater itu berkaitan dengan hidup studi, saya sebagai Romo Direktur tentu akan memberikan sebuah penitensi untuk Frater. Apakah Frater bersedia untuk menjalankan penitensi tersebut? Dari lubuk hati yang paling dalam ya Romo. Karena saya punya rasa menyesal, saya berani menerima penitensi dari Romo. Oke, Frater, terima kasih atas kesediaannya. Berhubung saya ini masih ada di Jakarta, di KWI, nanti untuk Frater Hirnan dan Frater siapa tadi? Bowo. Ya. Lalu siapa? Frater Budi. Oh ya, Frater Budi Ganjuran ya? Ya. Ya, sama Frater Andi. Karena kan ketawanya kan baru kemarin kan? Iya, Nah, Romo. nanti untuk kalian berempat ini silahkan membersihkan kandang ayam yang ada di dekat refter itu, Frater. Ya, kan di samping kan ada kandang ayam tuh, yang ayam apa? Ayam apa itu namanya? Lupa aku. Ayam Jagonya apa, Romo? punya Romo Mario itu loh. Nah, itu sama nanti silakan bersih-bersih kebun antara unit 1 dan unit 2 ya, Frater ya. Siap, Romo. Ya, itu dilakukan setiap sore selama 1 minggu ya, Frater ya. Ya. Ya, jadi setiap opera sore selama 1 minggu. Nanti saya minta bidumnya Frater untuk mengawasi penitensinya Frater dan teman-teman yang lain begitu. Nah, oke, lalu berdasarkan hasil cerita dari Frater Dinan tadi, saya sungguh sangat mengapresiasi kejujuran dan keterbukaan dari Frater Hinan untuk cerita kepada saya selaku Romo Direktur. Mulai dari yang alasan untuk membolos, yaitu karena dosennya yang tidak menarik, karena matkulnya yang susah, lalu kemudian bolosnya biasanya di refter ya, terus di unit, Iya, Romo. dan berakhir pada apa? Pengakuan ya, Frater ya, pengakuan bahwa bolosnya tidak hanya 1 orang dan tidak hanya 1 kali ya. Itu keterbukaan yang sungguh luar biasa. Terima kasih. Dengan cerita tersebut, saya hanya ingin mengajak Frater untuk menyesali perbuatan Frater. Ya, Iya, Romo. disesali. Apalagi sebentar lagi kan juga ada pengakuan dosa komunitas. Ya kan? Iya, Romo. Nah, itu silahkan diakukan kepada Bapak pengakuan. Disesali, dan kemudian jangan diulangi lagi, Frater. Ya, Frater harus ingat bahwa Frater bisa bersekolah di seminari tinggi, bisa makan yang enak, bisa beli jubah, itu karena uangnya umat, bukan uangnya orang tua. Orang tua itu hanya memberi uang untuk Frater, hanya untuk jajan saja, Frater. Dan itu kan apa? Jumlahnya tidak banyak, begitu.
frater juga harus ingat bahwa frater adalah merupakan bagian dari komunitas seminari tinggi Kentungan. Nah, jadi apabila frater keluar dari komunitas itu dalam artian bersembunyi, bolos, itu kan sama aja kan frater sudah lepas dari kawanan domba yang lain. Orang kawanan domba yang lain aja masih pada kuliah, bersusah payah untuk mencerna materi kuliah, tapi kalau frater dengan enak-enaknya malah di rafter, tidur, itu kan sangat apa ya, tidak baik gitu untuk kedepannya jangan dilakukan lagi. Karena kalau frater ingat kata pepatahnya Kardinal Darmo Atmojo, sopo sing ora kumpul bakal cucul. Siapa yang tidak kumpul bakalnya ucul atau lepas. Jadi kalau frater kedepannya tetap melakukan kegiatan bolos ini, percayalah dalam waktu yang entah singkat ataupun panjang, frater akan ucul dari komunitas ini. Entah itu nanti uculnya karena dari dalam hati frater sendiri, atau nanti akan diputuskan oleh kami sebagai formator seminari tinggi. Jadi semoga frater menyesali tindakan frater, yaitu membolos, dan jangan sampai diulangi lagi ya. Ini sebenarnya saya tega kalau memberi SP1, tapi karena frater mau menyesali dan bersedia melaksanakan penitensi yang saya beri, jadi cukup itu saja sebagai hukumannya. Begitu frater, apakah dapat diterima? Iya Romo, bisa saya terima. Ya. Saya tunggu kabar baiknya ya. Jangan sampai untuk kedepannya saya dengar nama Frater Henan, Frater Bowo, dan Frater Andi bolos lagi dalam perkuliahan ya. Dan saya juga besok ketika ada rapat komunitas saya akan membicarakan mengenai masukan yang Frater Henan berikan tadi. Begitu Frater? Iya Romo Ucup. Oke ya. Oh ya, tadi kan lupa ya, kita nggak pakai doa pembuka. Sekarang Frater silakan doa penutup Frater. Iya Romo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat malam ya Bapak. Terima kasih atas hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Terima kasih atas nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga telah mendampingi kami sepanjang hidup kami. Ya Bapak, terima kasih juga telah mendampingi kami dalam tindakan menyesal yang telah saya berikan kepada Romo Ucup. Dan saya mohon tuntunan Roh Kudus dari Engkau ya Bapak, agar bisa menjalankan penitensi yang telah diberikan oleh Romo Ucup. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Oke, selamat malam Frater Henan. Terima kasih. Jangan lupa nanti ada ibadat malam. Ya Romo. Ya. Kalau masalah ibadat Romo, saya tidak lupa Romo. Oh iya, bagus sekali ya. Karena malam-malam ya. Dan karena nggak perlu mikir ya, nggak usah bolos ya. Ya Romo. Oke. Oke. Selamat malam Frater, berkah dalam. Terima kasih Romo. Ya, sama-sama. Berkah dalam.